Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke pembahasan bab yang baru ya, yang kedua untuk materi ujian. Nanti kita masuk ke bab termodinamika kimia. Sebetulnya di sini di bagian awal dari termodinamika kimia ini sempat dibahas di bab termokimia ya, tapi kita coba lihat ya, ulas kembali hukum termodinamika pertama sebelum nanti kita bahas ada hukum termodinamika kedua, hukum termodinamika ketiga ya. Apa yang kita pelajari di dalam termodinamika kimia? Dari namanya ini kita bisa lihat terdiri dari dua suku kata ya, ada termo, ada dinamika. Ya. Ini menunjukkan bidang kajian dalam kimia yang mempelajari perubahan energi. Jadi ada dinamika energi, ada perubahan energi dari suatu sistem. Ya, makanya nanti kita akan lihat kembali jenis-jenis sistem yang kita pelajari itu seperti apa. Perubahannya itu akan terjadi melalui apa saja. Ya. Dalam termodinamika di sini dipelajari selain perubahan energi juga ada entropi, dan yang paling penting di sini poinnya adalah mempelajari kespontanan suatu proses kimia. Sebelumnya kita sudah membahas kinetika kimia. Kalau dilihat dari gambar ini ya, dari diagram dari koordinat reaksi, diagram antara energi terhadap koordinat reaksi, kita dalam kinetika sudah mempelajari misalnya ini suatu reaksi yang bersifat eksoterm ya, karena keadaan awal reaktan memiliki energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan keadaan akhir. Ada delta H di sini yang besarnya bernilai negatif. Nah, termodinamika itu mempelajari keadaan awal dan keadaan akhirnya. Apakah kita melihat arahnya dari reaktan ke produk ke kanan atau sebaliknya dari produk ke reaktan. Dalam grafik ini ke arah kiri. Itu adalah domain dari termodinamika, menunjukkan apakah atau mempelajari apakah reaksi tersebut berlangsung atau tidak. Ya, jadi menjelaskan apakah reaksi berlangsung spontan atau tidak berdasarkan sifat dari reaktan dan produknya. Itu yang akan kita pelajari dalam termodinamika. Tapi kalau dalam kinetika kemarin kita mempelajari kebergantungan laju reaksi terhadap lintasan dari reaktan dan produk. Ya, seberapa cepat laju reaksinya, bagaimana mekanisme reaksinya, itu adalah domain dari kinetika kimia. Jadi mudah-mudahan bisa dibedakan ya dengan mudah apa bedanya atau apa yang dipelajari dalam kinetika, apa yang dipelajari dalam termodinamika. Nah, untuk mempelajari bagaimana perubahan energi, bagaimana nilai entropinya, dan lain sebagainya dalam termodinamika, kita harus memahami dulu di sini ada beberapa jenis sistem. Kalau waktu membahas termokimia, mungkin biasanya kita hanya melihat ada 3 jenis sistem. Ya. Ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem tersekat. Tapi di sini ada satu sistem tambahan yang harus kita pahami. Ya. Ini bisa kita jelaskan dilihat dari perubahan apa sih yang ditransferkan atau apa yang terjadi antara sistem dengan lingkungan. Apa yang dimaksud dengan sistem itu sendiri? Sistem ini merupakan bagian dari alam semesta yang akan dipelajari. Fokus kita, ya. Misalnya sebelumnya kita mempelajari kelarutan, misalnya kelarutan garam di dalam air. Sistemnya berarti garam dengan air tersebut. Di luar itu, di luar air dan garam itu merupakan lingkungannya. Ya. Nah, yang pertama di sini yang dimaksud dengan sistem terbuka, N ini menunjukkan ada pertukaran massa ya. Nilainya bisa negatif, bisa positif. Kalau negatif artinya ada massa yang berkurang.
atau materi lah ya. Kalau positif berarti ada massa atau materi yang masuk. Ya. Dalam sistem terbuka, ini yang dipertukarkan selain materi juga ada energi. Ya, energi dalam sistemnya ini bisa berubah. Dengan cara apa? Dengan cara mempertukarkan kalor dan kerja. Jadi pahami nanti di sini bagaimana tanda dari masing-masing besaran tersebut. Karena di sini tanda itu memiliki makna, sama seperti dalam delta H. Ya, ada maknanya. Endoterm positif, oh artinya memerlukan energi. Eksoterm negatif, oh berarti melepaskan energi. Ya, jadi bukan hanya besarannya saja, tapi tanda di sini harus kita perhatikan. Bagaimana cara mengingatnya? Ya, intinya kalau misalnya energi sistemnya bertambah, ya, tandanya itu positif. Bertambah dengan cara apa? Bisa saja ada kalor yang masuk, berarti tandanya positif, atau lingkungan yang memberikan kerja. Ada kerja yang diberikan kepada sistem yang mengakibatkan energi dalam bertambah. Ketika bertambah berarti tandanya positif. Lalu cara yang kedua, tadi intinya di sini energi dalam hanya berubah melalui pertukaran kalor dengan kerja. Kalor tandanya positif, harusnya biasanya kalau kalor rasanya tidak pernah ada yang keliru lah ya kalau tanda sudah umum. Kalau endoterm positif, kemudian kalau eksoterm negatif. Nah biasanya di kerja ini yang suka beberapa mungkin masih terbolak-balik tandanya. Bagaimana cara mengingatnya? Pokoknya ketika energi dalam sistem bertambah, artinya lingkungan memberikan kerja kepada sistem, tandanya positif. Ketika sistem yang melakukan kerja, artinya ada energi yang hilang dari sistem tersebut, maka tandanya negatif. Ya, ini sistem yang pertama. Intinya ada pertukaran materi dengan energi. Lalu yang kedua, ada sistem tertutup. Kalau dalam sistem tertutup, di sini yang dipertukarkan hanya energi dalam bentuk kalor dan kerja. Tandanya sama. Ya. Yang ketiga, ada sistem tersekat. Di sini kalau kita lihat dari gambarnya, tidak ada baik energi maupun kalor yang dipertukarkan. Ya, ini kita sulit ya untuk membuat sistem seperti ini. Nah, yang keempat, ini kita mungkin sudah familiar ya namanya, ada sistem adiabat. Dalam sistem ini tidak ada materi yang dipertukarkan, tidak ada kalor yang dipertukarkan, tapi energi dalam ini bisa berubah dengan hanya melalui kerja. Ya, bisa ada sistem yang dikenai kerja dari lingkungan atau sistem itu sendiri yang melakukan kerja. Ya, prinsipnya kita harus paham, harus bisa membedakan mana sistem, mana lingkungan, supaya nanti terkadang kita harus bisa, bukan terkadang ya, nanti di soal-soal termodinamika kita harus mencoba menerjemahkan soal cerita ya, biasanya kan diberikan dalam suatu paparan gitu ya, cerita, bagaimana mengubahnya ke dalam suatu persamaan. Tandanya itu ada maknanya dari misalnya temperatur turun. Temperatur yang dimaksud itu temperatur siapa? Misalnya temperatur air turun. Air di sana itu sebagai apa? Apakah sebagai sistem atau sebagai lingkungan? Karena nanti kesimpulannya akan berbeda. Ya, nanti kita coba lihat ya ke belakang. Nah, selanjutnya setelah kita memahami, oh di sini ada 4 sistem yang kita pelajari. Dalam termodinamika kita akan banyak menggunakan besaran-besaran ya, karena kan ada konversi energi, ada kalor, ada entropi, ada entalpi dan lain sebagainya. Nah, kita harus memahami sifat dari besaran itu sendiri. Dalam termodinamika di sini ada 2 tipe besaran yang kita sebut, ada ekstensif, ada intensif. Kalau ekstensif artinya nilainya itu bergantung pada ukuran. Contohnya massa. Yang besar pasti massanya lebih berat. Yang kecil, kalau ukurannya kecil, massanya lebih ringan. Begitu juga dengan volume. Ya.
Sebaliknya, kalau intensif, ini nilainya tidak bergantung pada ukuran. Mau ukurannya besar, mau ukurannya kecil, ya besarnya sekian. Gitu. Contohnya temperatur. Ya, dalam suatu, misalnya di suatu tempat, ya, temperatur misalnya yang penting, karena temperatur itu kan sebetulnya menunjukkan energi kinetik rata-rata dari suatu materi, ya, baik itu ukurannya kecil atau besar, ya. Kalau memang energi kinetik rata-ratanya sama, ya temperaturnya juga sama. Contoh lain, rapat massa. Kenapa kita tidak memasukkan solid ke dalam ungkapan tetapan kesetimbangan? Karena konsentrasinya dinyatakan dengan rapat massa. Ketika yang bereaksi misalnya hanya bagian permukaan saja, konsentrasi dari padatan tersebut tetap sama. Karena yang hilang, yang bereaksi hanya bagian permukaan saja. Bagian dalamnya, misalnya kita punya sebongkah besi, ya konsentrasinya tetap sama karena rapat massanya juga sama. Jadi tidak bergantung pada ukuran. Ya, jadi harus bisa membedakan mana besaran-besaran yang bergantung pada ukuran, mana yang tidak bergantung pada ukuran. Satu lagi, kita juga harus bisa membedakan, ini sebetulnya sudah dibahas ya di bab termokimia. Ada yang namanya fungsi keadaan, ada yang bukan fungsi keadaan. Apa yang dimaksud dengan fungsi keadaan? Ini fungsi keadaan didefinisikan sebagai sifat dari sistem yang hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir saja. Jadi tidak peduli bagaimana cara mencapai keadaan tersebut, yang penting kita hanya perlu tahu berapa nilai awal dan akhirnya. Nah, ini ilustrasi yang menunjukkan fungsi keadaan. Kita hanya perlu tahu TI-nya, inisialnya berapa, TF-nya, finalnya berapa. Bagaimana cara suatu sistem mencapai kondisi tersebut, kondisi awal dan kondisi akhir? Kalau fungsi keadaan, kita tidak melihat bagaimana caranya. Baik dengan cara satu, misalnya ini langsung, atau dengan cara dua, bertahap melalui tangga seperti ini. Yang penting, kita hanya perlu tahu bagaimana awal, bagaimana akhirnya. Itu disebut sebagai fungsi keadaan. Cirinya bagaimana? Selama kita mungkin familiar pernah melihat besaran-besaran tersebut, ada nilai deltanya, contohnya temperatur, volume, tekanan. Nah, kita tidak peduli bagaimana sistem tersebut mencapai tekanan tersebut, mencapai volume tersebut, mencapai temperatur tersebut. Yang penting kita tahu berapa awalnya, berapa akhirnya. Ya, jadi selama ada nilai deltanya, itu merupakan fungsi keadaan. Berarti, bagaimana dengan delta H, dengan energi? Ya, karena ada deltanya, ya. Energi itu yang penting kita hanya tahu bagaimana keadaan awal dan keadaan akhirnya. Jadi energi, ya, ada delta E kan ya, ada delta E, ada delta H, ada delta G. Semua jenis energi, ya, energi potensial, energi kinetik, itu merupakan fungsi keadaan. Tapi energi dalam sistem itu kan bisa berubah tadi melalui kalor dan kerja. Pernah tidak kita menemukan ada delta Q, ada delta W? Tidak ada ya. Jadi energi memang merupakan fungsi keadaan. Bisa berubah dengan cara pertukaran kalor dan kerja. Tapi kalor dan kerja itu sendiri itu bukan fungsi keadaan. Jadi jangan pernah menulis ada delta Q, ada delta W. Karena maknanya itu sudah lain. Ketika ada deltanya, maka besaran tersebut merupakan fungsi keadaan. Ya, kalau ilustrasinya, rasanya kalau di textbook biasanya, contoh misalnya kerja, ya, kerja itu tidak ada delta W-nya. Kita bisa membayangkan misalnya ada 2 orang pendaki, ya, sama-sama awalnya itu berada di kaki gunung. Tujuan kedua pendaki itu akan mencapai puncak gunung dengan ketinggian yang sama. Kalau kita lihat energinya, ya, energi potensial di atas dengan di bawah, kedua pendaki itu
sama ya, karena ditentukan oleh posisinya sama. Tapi kalau kita mencari berapa usaha atau berapa kerja yang dilakukan oleh kedua pendaki tersebut ketika keduanya memilih jalur yang berbeda, yang satu misalnya katakanlah lurus saja gitu ya dengan trek yang mudah, yang kedua berkelok-kelok dengan trek yang atau memerlukan energi yang cukup besar, maka nilai kerjanya, nilai usahanya itu pasti berbeda. Ya, itu ilustrasi dari bukan fungsi keadaan. Contohnya adalah kerja, kemudian kalor. Ya. Jadi di sini delta T fungsi keadaan karena untuk mencapai nilai keadaan akhir, temperatur akhir, TF, dari temperatur awal, TI, inisial, ini dapat dilakukan dengan memanaskan langsung, misalnya seperti ini, atau dengan memanaskan secara bertahap. Yang penting hasil akhirnya akan sama. Itu makna dari fungsi keadaan. Oke. Nah, karena di sini tadi dari namanya juga termo ya, ada temperatur, ada dinamika atau perubahan energi yang diakibatkan dari berubahnya temperatur suatu sistem. Nah, apa yang dimaksud dengan temperatur itu sendiri? Ini juga sama, sudah kita pelajari dalam kinetika molekul gas kalau nggak salah ya. Temperatur itu secara sederhananya ini merupakan ukuran seberapa panas atau dingin suatu sistem. Kalau dalam teori kinetika molekul gas, ini menunjukkan berapa energi kinetik rata-rata materi dalam suatu sistem. Ketika energi kinetiknya tinggi, temperaturnya juga tinggi. Nah, dalam termodinamika, nanti ketika kita menggunakan persamaan-persamaan yang memerlukan temperatur, ini satuannya selalu dalam Kelvin. Ya. Jadi jangan lupa mengubah dari derajat Celcius, tambahkan 273, ini menjadi temperatur dalam Kelvin. Nah, kalau misalnya ada perbedaan temperatur antara dua titik ya dalam suatu sistem atau antara sistem dengan lingkungan, pasti akan selalu ada pergerakan, pasti akan selalu ada perubahan untuk mencapai kesetimbangan termal. Ya, jadi kesetimbangan termal ini terjadi ketika dua sistem berada pada temperatur yang sama. Kalau temperaturnya sudah sama, ya sudah, berarti sudah setimbang di antara dua sistem tersebut. Selama nanti ada dua titik yang temperaturnya berbeda atau dua sistem yang temperaturnya berbeda, itu pasti akan selalu ada pertukaran energi yang diakibatkan oleh adanya beda temperatur. Nah, pertukaran energi itulah yang kita sebut sebagai kalor. Ya, jadi kalau menemukan istilah kalor atau disimbolkan dengan Ki, itu maknanya berarti kalor itu adalah bentuk energi. Bentuk energi yang bagaimana? Kan energi banyak ya tadi. Misalnya potensial yang diakibatkan oleh posisi, misalnya di mana kita berada, salah satu contoh bentuk potensial. Kemudian ada energi dalam, ada energi kinetik yang diakibatkan oleh suatu benda yang bergerak. Nah, kalau kalor ini bentuk energi yang muncul akibat ada perbedaan temperatur. Selama ada dua sistem yang beda temperatur, ada dua titik yang temperaturnya berbeda, pasti akan ada kalor yang dipertukarkan, ya, yang ditransfer. Nah, kalor dapat ditransfer melintasi batas sistem, seperti tadi kita lihat dalam skema jenis-jenis sistem. Ya. Tujuannya apa? Untuk mencapai kesetimbangan termal sampai temperatur di antara atau pada batas sistem, berarti antara lingkungan dengan sistem, misalnya temperaturnya sama. Artinya ketika temperatur sama, sudah terjadi kesetimbangan secara termal. Kalau ada aliran, ya ini selalu berasal dari yang tinggi ke rendah, ya. Sama seperti kita membahas osmosis juga ya, aliran pelarut. Itu dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Kalau kita lihat dari konsentrasi zat terlarutnya, tapi kan yang berpindah itu adalah airnya. Dari konsentrasi air yang tinggi, konsentrasi air yang tinggi berada pada konsentrasi larutan yang rendah.
Lalu difusi juga sama, dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, kalor pun sama, dari temperatur yang tinggi ke temperatur yang rendah. Nanti pada akhirnya yang tinggi ini akan turun temperaturnya, yang rendah akan naik. Sehingga nanti terjadi kesetimbangan termal. Nah, bagaimana cara menghitung kalor? Ini sudah kita pelajari dalam termokimia ya. Ada dua persamaan, Q sama dengan massa kali kalor jenis kali delta T. Atau Q sama dengan C kapasitas kalor atau kapasitas panas dikalikan dengan delta T. Ya. Ini Q sama dengan C-nya di sini kapasitas panas dikalikan T2 kurang T1 atau delta T. Nah, persamaan ini dibuat dengan asumsi kapasitas panasnya tidak bergantung pada temperatur. Jadi mau pada temperatur berapapun, misalnya kapasitas panas air sekian, kapasitas panas kalorimeter misalnya sekian. Tapi pada kenyataannya sebetulnya kapasitas panas ini adalah bergantung pada temperatur. Jadi di sini ada definisi yang tepat untuk perubahan kalor. Ya, perubahan kalor di sini dituliskan dengan dq yang kecil akan sama dengan kapasitas panas dikalikan dt. Ya, sehingga kalau kita coba integralkan, Q-nya sama dengan integral dari T1 ke T2 C dt. Ya, ini definisi sebetulnya dari kapasitas panas. Kalau selama ini kita asumsikan dalam menghitung kalorimeter, menggunakan kalorimeter, kapasitas kalornya tidak bergantung pada temperatur. Nah, tadi besaran ekstensif ini yang dipengaruhi oleh ukurannya. Masih ingat mungkin kalau kalor jenis, ya, ini tidak dipengaruhi oleh jumlah. Satuannya juga berbeda dengan kapasitas panas. Tapi kalau kapasitas panas, ini dipengaruhi oleh jumlah. Kapasitas panas air yang jumlahnya 1 liter dengan yang jumlahnya 100 ml beda. Tapi kalau kalor jenis air, mau 1 liter, mau 100 ml, nilainya tetap. Ya, makanya tadi perlu dipahami apa yang dimaksud dengan besaran ekstensif, ada intensif. Nah, kalor dan kapasitas panas ini adalah besaran ekstensif. Artinya dipengaruhi oleh jumlah atau ukuran. Ya. Oke, tadi temperatur, kemudian kalor, satu lagi kerja. Ini mengulaskan ya, sebetulnya sudah dibahas sebelumnya di termokimia. Jadi mudah-mudahan bisa lebih paham, tidak mulai lagi dari awal ya. Nanti kita bisa latih di sini soal-soalnya, kemungkinan yang ditanyakan ini bisa sangat bervariasi sekali. Tapi sekali lagi kalau kita tahu prinsipnya, mau nanti kan yang namanya ujian itu bukan ulangan ya. Jadi pasti hampir bisa dipastikan yang ditanyakan itu sesuatu yang baru. Jadi jangan mengharap soal-soal yang sudah kita bahas itu akan keluar. Gitu. Tapi di situ kita melatih bagaimana cara solusi menyelesaikan masalahnya, bagaimana urutannya. Jadi ketika diaplikasikan dalam permasalahan yang baru, kita bisa mencoba untuk menguraikan masalah tersebut. Ya. Yang ketiga, sini kerja. Kerja ini tidak sesederhana kalor, karena kerja ini memiliki banyak bentuk. Ya. Contohnya ada kerja listrik. Ya. Nanti kita bahas dalam elektrokimia. Lalu ada kerja mekanik, ada kerja ada kerja elektrokimia. Lalu yang keempat ada kerja mengangkat beban. Ya. Ini beberapa contoh definisi dari kerja. Tapi kalau coba kita rumuskan bentuk umum dari kerja disimbolkan dengan W. Nah, ini ingat lagi di sini tidak ada delta W. Oh, berarti kerja ini nilainya akan berbeda kalau prosesnya berbeda. Ya, jadi bukan merupakan fungsi keadaan. Ini sama dengan integral dari gaya dikalikan dengan perpindahannya. Ya.
Itu definisi umumnya. Nah, kalau dalam studi termodinamika, kerja yang dipelajari ini adalah kerja tekanan terhadap volume. Karena konsepnya ini mudah dipahami. Nah, untuk membayangkan atau sampai akhirnya kita punya rumus W sama dengan min P kali delta V, dan itu yang sudah kita pelajari. Ini kita coba lihat analogi kompresi atau ekspansi gas yang mengisi sebuah piston. Ya. Jadi pistonnya ini bisa bergerak naik atau turun. Ketika piston ini turun, misalnya ini prosesnya ini terjadi kompresi. Ada perubahan volume yang awalnya lebih besar menjadi lebih kecil. Perubahan volumenya berapa? Ini ketinggiannya adalah delta H, luas penampangnya adalah sebesar A. Perubahan volume ini diakibatkan oleh apa? Ada tekanan dari luar. Dari sini kita bisa menghitung ya perubahan kecil pada kerja dW ya, ini sama dengan minus P eksternal, ini adalah tekanan luar. Ya, kenapa ini bisa terjadi kompresi? Karena ada pengaruh tekanan luar. Perpindahannya berapa? Ya, ini perpindahannya sama dengan perubahan volume. Ya, atau dari sini ya rumus yang biasa kita gunakan ya min P kali delta V. Tandanya ya kalau contohnya ini pada kompresi. Sistem yang dimaksud dengan sistem berarti ini bagian dalam dari di bawah pistonnya itu. Ya, lingkungannya adalah di luar piston tersebut. Nah, energi dalam sistem ini kan bisa berubah dengan cara di sini kita lihat kerjanya. Tadi kalau misalnya kalau kita kembali ke konvensi tanda, berarti ini kan ada lingkungan, ya, ada tekanan luar yang memberikan kerja terhadap sistem. Jadi energi dalam ini harusnya bertambah dengan adanya kerja dari luar. Tandanya pada kompresi positif. Betul atau tidak kalau kita coba masukkan ke dalam persamaan ini. Kalau kompresi, yang namanya delta, kita masukkan ke sini, ya, kerjanya adalah min P kali delta V. Delta itu selalu akhir kurang awal. Akhirnya volumenya lebih sedikit dibandingkan dengan awal. Ya, jadi bernilai negatif. Volume final dikurangi volume inisial, ini nilainya negatif. Negatif, tekanan ini pasti bernilai positif. Negatif kali positif kali negatif, tandanya kerja untuk kompresi ini bernilai positif. Ya. Sebaliknya, kalau ekspansi artinya sistem ini didorong kembali. Sistem melakukan kerja. Akibat ada, di sini juga ada tekanan luar yang menyeimbangkan atau yang menahan supaya piston ini berhenti. Nah, tandanya di sini negatif ya. Karena energi dalam sistem pasti akan berkurang akibat kerja yang dilakukan oleh sistem. Jadi ini untuk menghitung atau untuk menghafal bagaimana tanda kerja, prinsipnya kalau energi sistem bertambah, tandanya positif. Bagaimana caranya bisa bertambah? Dikenai kerja dari lingkungan. Kalau energi dalam sistemnya berkurang, dengan cara apa? Misalnya kalau berkaitan dengan kerja, dengan cara sistemnya melakukan kerja. Ada sebagian energi dalam yang hilang karena sistem melakukan kerja. Tandanya negatif. Betul tidak kalau kita masukkan ke dalam persamaan? Kalau ekspansi berarti ini keadaan akhir, ini keadaan awal. Perubahan volumenya yang besar kurang yang kecil ini positif. Positif dikalikan tekanan positif dikalikan negatif, tanda dari rumus kerja itu sendiri hasilnya negatif.
Ya, jadi nanti kalau misalnya kita menyelesaikan persoalan terkait kerja, kita harus sudah punya prediksi terlebih dahulu. Oh, ini persoalannya yang melakukan kerja itu siapa? Apakah sistem atau lingkungan? Nah, karena nanti tanda ini akan berpengaruh. Meskipun nanti misalnya angkanya itu sama, tapi kalau tandanya berbeda, itu salah. Kalau dalam termodinamika. Jadi kita tidak melihat, apalagi online ya, pengerjaannya by system. Kalau esai kita periksa manual, mungkin ada sedikit nilai lah ketika ini salahnya hanya di tanda. Tapi saya nggak tahu nanti kalau ujiannya masih daring, apakah sistemnya benar-benar disalahkan gitu ya ketika angkanya sama tapi tandanya berbeda. Tapi kalau secara maknanya itu jelas salah. Ya, karena di sini tanda dalam termodinamika itu memiliki makna. Ya, jadi perhatikan tanda dari setiap besarannya. Ya, sama seperti ketika memperkirakan pH. Oh, kita tahu perkiraannya, kita belum tahu angka pastinya, tapi kita punya patokan. Oh, ini asam, ini basa. Makanya nanti hasil akhirnya dari perhitungan kita ya harus sesuai dengan prediksi kita di awal. Ya. Nah, ini rangkuman sebetulnya tadi sudah dibahas dalam sistem ya. Jadi ada konsensus atau konvensi pada tanda kalor dan kerja. Kalor dan kerja yang masuk ke dalam sistem itu diberi tanda positif. Yang keluar dari sistem diberi tanda negatif. Ya, jelas kalau eksoterm ya berarti melepaskan kalor, tandanya negatif. Kalau endoterm, sistem menerima kalor, tandanya positif. Sistem melakukan kerja, ada energi yang hilang, tandanya negatif. Sistem menerima kerja, ada energi yang bertambah, tandanya positif. Ya. Oke. Nah, tadi disebutkan bahwa kerja itu bukan fungsi keadaan. Artinya nilainya bisa berbeda. Ya. Meskipun kalau kita lihat mungkin keadaan awal dan keadaan akhirnya sama. Contohnya ini. Ada dua cara ya untuk untuk menghasilkan kondisi akhir yang sama dari kondisi awal yang sama juga. Misalnya dari kondisi awalnya ini pada volume 1 pada tekanan 1. Ini juga sama, kondisi awalnya pada volume 1 pada tekanan 1. Kondisi akhir yang ingin dituju yaitu volume 2 tekanan 2. Ini juga sama, volume 2, tekanan 2. Tapi kedua cara ini memiliki jalur yang berbeda. Karena kita tahu kerja ini bukan fungsi keadaan, jadi nilainya belum tentu sama. Ya. Nah, kalau kita lihat dari grafiknya, ya kerjanya ini adalah nilai di bawah atau yang diarsir ini. Ya. Kalau kita hitung satu-satu, langkah yang pertama ini melalui tahap perubahan pada tekanan tetap, ya volumenya berubah. Berarti di sini ada kerja yang dilakukan pada tahap pertama, karena ada perubahan volume pada tekanan tetap. Langkah yang kedua pada cara yang A, ini ada perubahan tekanan pada volume tetap. Karena kerja itu dipengaruhi oleh, di sini kan kita hanya mempelajari kerja tekanan terhadap volume, perubahan volume. Karena di sini perubahan volumenya tidak ada, dilakukan pada volume tetap, maka nilai kerjanya 0. Jadi kalau kita gabung tahap 1 dengan tahap 2, maka kerja totalnya adalah sama saja dengan kerja untuk tahap yang pertama saja. Untuk cara yang kedua, berarti ini kebalikan dari sini ya. Dari cara yang pertama, ini ada perubahan tekanan terlebih dahulu pada volume tetap. Karena volumenya tetap, tidak ada delta V, maka kerja ya tidak ada perpindahan, ya tidak ada perubahan, kerjanya sama dengan 0. Baru tahap yang kedua,
Ini ada perubahan volume, ada kerja yang dilakukan. Tapi kerjanya ini dilakukan pada tekanan yang berbeda. Ya, kalau ini kan di tekanan 1, ini di tekanan 2. Akibatnya nilainya juga berbeda antara W2 pada jalur B dengan W1 pada jalur A. Jadi meskipun ini keadaan awal dan akhirnya sama, karena cara yang dilaluinya itu berbeda, kalor itu memiliki nilai yang berbeda juga. Ini P1 dipengaruhi oleh P1, ini dipengaruhi oleh P2. Ya, jadi gambar ini menjelaskan dua cara mengubah kondisi gas ya, dari posisi yang sama ya, ke posisi yang sama juga. Nah, kedua cara ini memberikan nilai kerja yang berbeda. Ya. Menegaskan bahwa kerja bukan fungsi keadaan. Ya, jadi mudah-mudahan bisa dipahami, bisa menyimpulkan apa saja sih yang masuk ke dalam fungsi keadaan dari semua besaran termodinamika yang kita pelajari di bab ini. Oke, kalau terlalu cepat atau ada yang mau ditanyakan seperti biasa, langsung disampaikan saja, langsung berbicara saja ya. Kita lihat contoh perhitungan kerjanya. Bernafas tanpa kita sadari ini merupakan aktivitas yang memerlukan kerja karena kan ada perubahan volume paru-paru ya. Paru-paru orang dewasa dengan berat 70 kg pada keadaan istirahat volumenya berubah dari 2200 ke 2700 ml ketika menghirup udara sambil menjaga tekanan pada paru-paru di sekitar 1 atmosfer. Ketika berolahraga, volume paru-paru berubah dari 2200 ke 5200 ml, semakin besar ya, untuk setiap tarikan nafas. Tentukan kerja yang dilakukan. Nah, sini kita satuan, perhatikan nanti ya. Ada satuan kerja, ini dua satuan umum ya, karena kalau kita lihat dari rumusnya, kerja itu minus tekanan luar dikali delta V. Tekanan itu sendiri atmosfer, volume itu liter. Jadi pada saat awal dari kita masukkan ke persamaan kerja, pasti kita akan temukan satuannya berupa liter atmosfer. Tapi yang namanya energi ini kan bukan satuan yang umum. Energi biasa dinyatakan dengan joule atau kilojoule. Ya. Jadi kita harus tahu bagaimana cara mengkonversi dari satuan liter atmosfer ke joule. Kalau dulu saya nggak tahu nanti apakah ada konversi ya, ada bagaimana mengubah dari liter atmosfer ke joule. Saya sendiri kalau dihafal takutnya keliru ya, apakah 1000 sekian atau 1, sekian, terkadang suka keliru ya. Kalau waktu ujian luring itu di bagian pertama itu suka ada konversinya. Tapi sebetulnya ini bukan suatu hal yang harus kita hafalkan ya. Kita tinggal gunakan tetapan gas saja untuk mengkonversinya. Nah, supaya liter atmosfer hilang, berarti kita pakai di bawahnya itu adalah tekanan gas yang satuannya liter atm per mol Kelvin. Di atasnya kita pakai tekanan gas tetapan gas satu lagi yang satuannya joule per mol Kelvin. Jadi ini bisa kita konversi dari liter atm ya. Ini saling menghilangkan mol Kelvin, jadi akhirnya ini hanya joule. Ya, kalau mau dihafal silahkan. Saya nggak tahu nanti apakah di soal akan diberikan faktor konversinya atau tidak, tapi seandainya tidak diberikan, sebetulnya kita hanya perlu menggunakan perbandingan tetapan gas ya, dengan dua satuan yang berbeda. Ya. Jadi di sini masih sederhana, kita hanya perlu memasukkan angka-angka yang ada itu ke dalam persamaan kerja. W sama dengan min P luar dikalikan dengan delta V. Tekanan luarnya ini 1 atm. Lalu pada saat istirahat perubahannya delta V-nya berarti 2700 dikurangi 2200. Pada saat olahraga tekanannya masih sama. Perubahan volumenya yang berbeda. Ya. Nah, kita coba cocokkan ini tandanya.
Ini berarti ada perubahan volume menjadi semakin besar, ekspansi. Ekspansi, bayangkan pada piston tadi. Ekspansi itu artinya sistem melakukan kerja, memperbesar volumenya. Berarti ada energi dalam yang hilang yang digunakan oleh kerja. Jadi dari sebelum kita melakukan perhitungan, kita sudah punya prediksi. Oh, hasil akhir kita, nilai kerjanya harus bertanda negatif. Ya, kalau kita balik ke sini. Karena ini persoalannya ketika bernafas itu terjadi perubahan volume ke volume yang lebih besar, ada ekspansi, maka kita sudah punya prediksi, oh nanti jawabannya harus yang bertanda negatif. Ya, kalau itu misalnya pilihan ganda, kita bisa langsung eliminasi ya, pilihan yang bernilai positif. Tinggal kita cari berapa nilai eksak angkanya gitu. Ya. Baru nanti, jadi ketika nanti kita karena mungkin terburu-buru memasukkan atau terbalik, tandanya jadi positif. Oh, pasti ini ada yang keliru, cek lagi. Nah, itu tujuan kita harus selalu punya perkiraan di awal. Ya, oh ini hasil akhirnya pasti ada batasannya, ada apa ya, acuannya lah ya. Nah, ketika kita sudah peroleh oh ini negatif, berarti kan sesuai ya dengan logikanya. Nah, tadi ketika dimasukkan, ini liter ATM, tinggal dikalikan tetapan gas untuk mengubahnya menjadi joule. Ya. Pada kondisi olahraga juga sama. Ya, ini hanya tinggal memasukkan ke dalam rumus dan mengkonversi. Oke. Nah, itu mungkin review. Sebenarnya masih sampai hukum pertama ya yang sudah kita pelajari. Kita lihat sekarang masuk ke hukum pertama termodinamika. Hubungan antara perubahan energi suatu sistem dan lingkungannya ini diberikan oleh hukum pertama termodinamika yang menyatakan bahwa inti atau bunyi dari hukum pertama termodinamika adalah energi alam semesta adalah tetap. Atau bentuk lainnya yang kita kenal mungkin ada konservasi energi ya. Energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tapi hanya dapat dikonversi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu sebetulnya inti dari hukum pertama termodinamika. Karena energi alam semesta itu tetap, ya, perubahannya itu sama dengan 0, artinya kalau ada perubahan pada sistem, besarnya itu akan sama dengan perubahan pada lingkungan yang membeda tandanya. Jadi perubahan energi sistem ini identik dengan energi lingkungan, tapi yang berbeda adalah tandanya. Kalau kita nyatakan dalam persamaan matematik, inti dari hukum pertama termodinamika adalah perubahan energi sistem sama dengan negatif dari perubahan energi lingkungan. Ya. Jadi ini sudah kita aplikasikan dalam kalorimeter. Kita suka menuliskan kalau untuk mencari berapa kalor, ya, Q lepas sama dengan minus Q terima. Ya, biasanya kan rumus awalnya seperti itu. Tinggal kita definisikan, oh yang melepas itu siapa? Sistemnya siapa? Yang menerima lingkungannya siapa? Bagaimana perubahan temperaturnya? Yaitu adalah bagian dari hukum pertama termodinamika. Dalam suatu reaksi, itu selalu ada kecenderungan ke keadaan dengan energi terendah. Ini, maaf sebentar. Oke. Waktu membahas kelarutan, ini ada gaya dorong yang menyebabkan kenapa proses pelarutan itu terjadi. Ya, salah satunya itu adalah kecenderungan ke keadaan dengan energi terendah. Faktor penting
yang menentukan hasil akhir dari suatu reaksi atau proses kimia adalah dorongan menuju ke keadaan dengan energi terendah. Energi terendah ini biasanya yang probabilitasnya tinggi. Contoh, ketika percikan api membakar campuran isooktana dan oksigen dalam mesin bakar, karbon dioksida dan air terbentuk secara spontan. Sementara energi potensial dilepaskan ke lingkungan sebagai kalor dan kerja. Energi campuran produk reaksi, artinya karena di sini ada pelepasan kalor ya dan kerja. Energi campuran produk reaksi, jadi ini produknya ini memiliki energi yang lebih rendah dibandingkan energi campuran reaksi atau reaktannya. Kalau kita lihat dalam bentuk diagram entalpinya, ya, ini adalah isooktana dengan 12,5 dengan oksigen reaktannya. Atau saya sederhanakan saja. Ini reaktan, ini produk ya. Karena di sini ini reaksinya spontan dan ada pelepasan kalor, berarti kan ini reaksinya eksoterm. Ya, ada pelepasan kalor, delta H-nya negatif. Artinya di sini energi reaktan lebih tinggi dibandingkan dengan produk. Jadi segala sesuatu, setiap reaksi, bukan setiap reaksi ya, kecenderungan suatu reaksi itu selalu mengarah pada keadaan dengan energi terendah. Nah, ini salah satu jenis atau proses spontan yang terjadi di alam. Ya, kalau endoterm bagaimana ya? Endoterm kan tidak spontan ya. Jadi kita berikan energi. Tapi kalau proses spontan, reaksi itu selalu mengarah pada kondisi dengan energi yang lebih rendah. Nah, tadi energi sistem kan tetap ya. Tidak ada yang berubah, tapi nilai dari tapi bisa dipertukarkan antara sistem dengan lingkungan. Dipertukarkannya melalui apa? Hanya melalui kalor dan kerja. Bentuk persamaan lain dari hukum termodinamika yang pertama, perubahan energi dalam sistem itu sama dengan kalor ditambah kerja. Nah, meskipun Q dan W ini bukan fungsi keadaan, tapi delta E. Nah, di sini kita bisa lihat tadi kan, ciri dari fungsi keadaan itu pasti ada deltanya. Tapi kalau besaran yang tidak ada deltanya itu bukan fungsi keadaan. Meskipun ini ada dua besaran yang merupakan bukan fungsi keadaan, tapi di sini delta E-nya sendiri adalah fungsi keadaan. Jadi ini nilainya, ini tidak peduli bagaimana caranya. Apakah hanya dengan kalor, hanya dengan kerja. Kalor kerjanya juga kan bisa berbagai macam. Bisa dilepaskan, bisa diterima, atau dengan kedua-duanya, delta E-nya sama. Tapi kalau kalor dan kerja, ini nilainya akan berbeda kalau caranya berbeda. Nah, ini adalah ilustrasi ya yang menunjukkan bahwa ini meskipun dalam satu persamaan ada 3 besaran dengan sifat yang berbeda, tapi delta E ini perubahan dari keadaan awal EI ke keadaan akhir EF besarnya sama. Ya, hanya segini. Meskipun caranya beda-beda. Ada yang dengan cara melepaskan kalor. Ya, kalau melepaskan kalor ditandai oleh turunnya temperatur sistem. Ya, karena ada kalor yang dilepaskan ke lingkungan. Karena di sini hanya perubahan itu perubahan energi hanya terjadi melalui transfer kalor, tidak ada kerja, maka delta P sama dengan 0.
Cara yang lain, energi dalam bisa diubah hanya dengan kerja. Contoh di sini, sistem melakukan kerja. Nah, jadi terjadi ekspansi misalnya. Ya, delta V-nya karena ekspansi berarti delta V positif. Karena hanya kerja, tidak ada kalor, tidak ada perubahan temperatur. Kalau ada perubahan temperatur, pasti ada kalor. Ya. Tapi delta E-nya sama. Cara yang ketiga, energi dalam bisa berubah dengan transfer kalor dan kerja. Di sini kalornya dilepaskan, ditandai dengan temperatur sistem yang berkurang, atau sistem melakukan kerja, ada ekspansi, perubahan volume positif. Cara lain, melibatkan kalor dengan kerja, jadi ini 1, 2, 3, melibatkan keduanya, kedua besaran, kalor dan kerja, tapi dengan cara yang berbeda. Ini dua-duanya dikeluarkan dari energi dalam berkurang, baik dengan kalor maupun dengan kerja. Cara yang ini, energi dalam berubah, ada kalor yang bertambah, ya. Kemudian tapi sistem juga melakukan kerja. Ada kalor bertambah, artinya di sini delta T-nya positif, naik, lebih besar. Ya, karena diberikan kalor. Sistemnya akan bertambah energinya. Temperaturnya bertambah. Delta T-nya positif. Kemudian kalau sistem melakukan kerja, ekspansi kan ya, delta T positif. Nilainya negatif. Satu lagi, kemungkinan yang terakhir, energi dalam bisa berubah dengan cara sistem menerima kerja. Ketika menerima kerja, energi naik. Ketika menerima kerja, terjadi kompresi. Delta V negatif, turun. Tapi di sini juga sistem melepaskan kalor, energi turun. Energi turun, temperaturnya di sini temperatur sistem berkurang, negatif. Ya, oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, antara konvensi atau konsensus tanda, kemudian jenis besaran, jenis fungsi keadaan atau bukan fungsi keadaan. Lalu di sini kita sudah masuk ke persamaan untuk hukum termodinamika yang pertama. Nah, persamaannya bisa disederhanakan dengan perubahan energi dalam itu hanya dapat terjadi oleh kalor dan kerja. Kerjanya itu sendiri tadi sudah kita lihat di bagian awal didefinisikan sebagai kerja tekanan volume minus V kali delta V. Kita lihat contoh perhitungannya ya. Sampel gas ideal dalam piston dimampatkan dari 400 ke 50. Nah, coba dari sini. Terjadi kompresi. Kompresi, kerja positif negatif? Jangan dulu lihat bawahnya. Positif negatif? Kalau kompresi dari 400 dikompres kan ya ke 50. Kalau dikompres berarti dikenai kerja. Berarti nilainya positif negatif? Kerjanya? Positif. Positif ya. Kalau kita lihat nah di sini. Jadi dari coba nanti dalam termodinamika kita harus banyak melihat soal-soal cerita tersebut kita ubah ke dalam bentuk persamaan termodinamika ya. Terhadap tekanan tetap, tekanannya 8 atm. Pada saat yang sama, energi sebesar 140 Joule ditransfer dari gas, gasnya di sini sistem, ke lingkungan. Ada kata kunci ditransfer. Berarti Q-nya bernilai negatif. Ditransfer berarti kan berkurang dari sistem. Ini W-nya positif. Yang ditanyakan berapa perubahan total energi dalam Joule. Nah, makanya ini pentingnya tanda. Karena kalau rumus ya hanya itu saja ya. Kalau rumus kerjanya untuk mencari delta E itu ini kan yang harus kita masukkan.
Berarti kita harus cari dulu kalornya, kita harus cari dulu kerjanya. Kalor ini sudah ada ya 140 Joule, tapi ini dikeluarkan dari sistem. Jadi energi dalam akan berubah sebanyak minus 140 Joule akibat ada kalor yang dilepaskan dari sistem. Makanya harus masukkan tanda ini. Ini kan tidak tercermin dari angkanya. Tapi ini ada di dalam kata-kata ditransfer dari gas ke lingkungan. Bagaimana kerjanya? Kalau kerja ini bisa tanpa kita tahu ini positif, kalau kita masukkan ke dalam angka-angkanya ke dalam persamaan, minus tekanan luarnya 8 atm, perubahan volumenya dari 400 ke 50, berarti 50 kurang 400. Itu mililiter, ubah ke liter. Jadi dari sini saja sudah negatif kali positif kali negatif, hasilnya pasti positif. Jadi kalau kerja sih memang kemungkinan kesalahannya kecil ya, karena tinggal kita masukkan, tinggal ketelitian kita memasukkan ke dalam rumus, ini mau positif negatifnya pasti akan bergantung pada nilai perubahan volume yang kita masukkan. Nah, tapi ini untuk mengecek gitu ya, ketelitian kita dalam pengerjaan. Yang di awal kita harus punya prediksi. Oh, ini tandanya positif, yang ini negatif. Nah, kalau ini penting ya. Karena ini kita yang memasukkan tandanya ya, dari tidak ada rumusnya. Ini hanya diberitahu, oh jumlah besaran yang terlibat, nilai mutlaknya adalah 140. Tapi apakah energi dalam sistemnya itu bertambah atau berkurang? Nah, dari kata-katanya di sini berkurang. Kita masukkan ini, ditambah kerjanya dapat sekian. Ya, jadi di sini terlihat pentingnya memahami tanda untuk menghitung berapa perubahan energi dalam. Karena energi alam semesta itu tetap. Ya, sama dengan penjumlahan berapa energi sistem, berapa energi lingkungan. Nah, sistem dan lingkungan itu bisa berubah energi dalam, jadi bisa dipertukarkan antara sistem dengan lingkungan. Karena energi alam semesta itu tetap, kalau ada sistem yang berubah, energi dalamnya pasti akan diterima dengan jumlah yang sama oleh lingkungan. Nah, turunannya dari situ berubahnya dengan cara apa? Dengan cara kalor dan kerja. Kita peroleh persamaan ini. Ya, ini bagian dari hukum termodinamika yang pertama. Lalu yang kedua, selain yang kedua, yang keberapa ya ini? Pokoknya setelah kalor, kerja ya. Kalau kita melihat di textbook di bagian data-data termodinamika, perubahan atau jumlah energi yang terlibat dalam suatu reaksi itu kan biasa dinyatakan dengan delta H ya, atau perubahan entalpi. Entalpi ini merupakan suatu besaran yang didefinisikan sebagai energi ditambah perkalian kali V kali V. Dari mana asalnya? Ini untuk melihat kesetaraan antara kalau misalnya ya pada kondisi khusus ya. Kita lihat itu dari awal. Untuk memahami hubungan antara aliran kalor apakah ke luar sistem atau ke dalam sistem dan pengaruhnya terhadap perubahan energi, ini dapat diamati pada dua kondisi khusus. Di laboratorium, ya, dalam kenyataannya eksperimen, kita biasanya melakukan reaksi itu pada umumnya pada dua kondisi. Yang pertama pada volume tetap, berarti di sini menggunakan bom kalorimeter. Yang kedua pada tekanan tetap. Jadi tekanan di dalam sistem sama dengan tekanan luar. Di antara kedua kondisi ini, yang paling sering kita lakukan itu adalah dalam tekanan tetap. Kan kita kalau mereaksikan sesuatu itu dalam gelas kimia yang terbuka. Tekanan di dalam itu sama dengan tekanan di luar. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan tekanan. Kalau tekanan tetap berarti volumenya yang menyesuaikan, volume, temperatur. Ya. Nah, kalau karena di sini kerja yang kita bahas hanya kerja tekanan dengan volume, kalau misalnya kita lakukan, kita lihat pada kondisi yang pertama, kalau pada volume tetap, artinya delta V-nya sama dengan 0. Nah, energi dalam kan
perubahan energi dalam hanya terjadi melalui kalor dan kerja. Kerjanya didefinisikan sebagai minus T kali delta V. Karena delta V-nya 0, maka energi dalam itu, perubahan energi dalam, kalau kita ingin tahu berapa sih perubahan energi dalam suatu sistem, kita bisa mengukur kalor tapi pada volume tetap, supaya tidak ada kerja yang diakibatkan oleh perubahan volume. Nah, ini biasa kita ukur di dalam kalorimeter Bohm. Tapi kan kita jarang ya, lebih sering melakukan eksperimen pada tekanan tetap. Ya, kita jarang melakukan eksperimen pada kondisi tertutup dan volume tetap. Lebih sering reaksi berlangsung pada kondisi terbuka dengan tekanan tetap. Jadi kita hanya mencampur-campurkan misalnya dari tabung reaksi ke tabung reaksi yang lain, dari gelas kimia ke gelas kimia yang lain, itu dalam keadaan terbuka. Tekanannya artinya sama dengan tekanan luar. Nah, oleh karena itu dibuat fungsi keadaan baru yang disebut dengan entalpi, yang definisinya sama dengan energi dalam ditambah tekanan kali volume. Kita tidak bisa menghitung berapa energi dalam sistem. Yang bisa kita hitung adalah berapa perubahannya melalui kalor dan kerja. Sama, kita juga tidak bisa menghitung berapa sih entalpi suatu sistem. Tapi yang bisa kita hitung adalah berapa perubahannya melalui perubahan energi dalam dan perubahan tekanan volume. Jadi kita ubah ini ke dalam bentuk perubahannya, deltanya. Delta H sama dengan delta E ditambah delta tekanan volume. Kalau dilakukan pada tekanan tetap, berarti tekanannya tidak berubah. P-nya kita keluarkan. Ya, yang ini berarti kita coret ya. Atau ini delta VV itu kan berarti dilakukan pada dua kondisi ya, tekanan tetap, volume berubah, volume tetap, tekanan berubah. Ya. Kalau pada tekanan tetap, maka delta H itu tinggal delta E ditambah tekanan kali perubahan volume. Tekanannya tetap dikalikan dengan perubahan volume. Kan untuk menjaga tekanan tetap, ketika terjadi reaksi, volume yang harus berubah. Ya, tekanan berbanding terbalik dengan volume. Nah, dari sini kita punya persamaan baru ya, yang berkaitan, yang menghubungkan energi dalam, entalpi dengan kerja. Ini sebetulnya masih ada kaitannya dengan persamaan awal dari hukum termodinamika pertama ya. Energi dalam itu Q tambah W. Tapi kalau dilakukan pada tekanan tetap, ya ini ada QP, subskripnya itu menunjukkan kondisi pengukuran. Kalau ini QV, volume, dilakukan pada volume tetap, nilai kalornya akan sama dengan delta E. Tapi kalau dilakukan pada tekanan tetap, QP-nya itu sama dengan delta H. Ya, jadi dari sini delta E sama dengan delta H ya, dikurang atau ini pindah ruas ya, positif, ini delta H, ini jadi negatif. Ini sama saja dengan QP ditambah W. Kerja ya. Jadi berdasarkan persamaan delta E, karena kan kerjanya nggak ada ya, perubahan volumenya tidak ada, perubahan sebentar. Berdasarkan persamaan delta E, maka delta H sama dengan QP, yaitu kalor pada tekanan tetap. Karena ini kerja min P delta V. Oh, berarti delta H sama dengan QP. Jadi yang perlu diingat ini hanya QP sama dengan delta E, QP sama dengan delta H. Ini saja kesimpulannya. Nah, karena kita lebih sering melakukan eksperimen pada tekanan tetap, kalau kita lihat dari di textbook atau di data ya, pada tabel-tabel termodinamika, energi yang terlibat dalam suatu reaksi biasa dinyatakan dengan perubahan entalpi. Yang kita ukur kan kalornya, yang bisa kita ukur adalah energi dalam bentuk perubahan kalor, karena yang kita ukur itu temperaturnya, yang bisa kita ukur dengan kalorimeter. Nah, untuk menghubungkan dengan besaran yang lain, nah,
Karena dilakukan pada tekanan tetap, berarti itu sama saja dengan delta H. Kita tidak menyatakan energi di dalam delta E kalau lihat data-data termodinamika. Ya, jadi itu kesimpulan di slide ini. Kita lihat contoh perhitungannya. Entalpi molar fusi untuk S pada 0 derajat Celcius dan 1 atm adalah 6,07 kJ. Volume molar es dan air pada 0 derajat Celcius masing-masing 0,0197 dan 0,0180 liter. Turun berarti ya. Tentukan delta H dan delta E pada 0 derajat Celcius. Yang pertama, kita tentukan dulu delta H-nya. Untuk melelehkan, ya, entalpi molar fusi ini 6,07. Untuk melelehkan es, ini ada kalor yang diserap dari lingkungan. Jadi ini kalornya sama dengan positif 6,01 kJ. Nah, perhatikan juga di sini satuan ya. Terkadang kekeliruannya itu sebentar. Dalam perhitungan termodinamika, apalagi kalau soalnya itu pilihan ganda dulu. Pilihan ganda itu terkadang dibuat pilihannya itu ada angka-angka yang, jadi tidak sembarang angka ya, tapi ada angka-angka yang atau jawaban yang menjebak. Menjebaknya bagaimana? Jadi angka tersebut bisa kita peroleh dengan cara perhitungan yang salah. Contoh salah satunya, kita bisa keliru di sini dalam satuan. Ya. Delta H misalnya ini kilojoule, tapi P delta V ini kan liter ATM, lalu biasanya kita ubah ke joule. Ada pengurangan antara kilojoule dengan joule. Hasilnya mungkin akan ada angka tersebut di dalam pilihan ganda. Makanya ketika biasanya kan psikologi kita atau perasaan kita ketika menemukan angka yang sama dengan hasil perhitungan menggunakan kalkulator kita, oh berarti itu sudah betul. Padahal itu adalah jawaban untuk mengecoh gitu ya, untuk bukan jawaban yang sebenarnya. Jadi di sini harus ada kehati-hatian ya dalam menuliskan satuan. Kebelakangnya juga ada nanti ketika kita membahas entropi, delta G, ada melibatkan beberapa besaran yang bisa saja satuannya itu berbeda. Jadi perhatikan selain tanda positif negatif juga satuannya. Oke, karena proses berlangsung pada tekanan tetap. Jadi es kalau kita letakkan tergeletak begitu saja pada kondisi terbuka, ya itu berarti berlangsung pada tekanan tetap. Untuk mencair perlu energi. Makanya ini tandanya positif. Nah, karena ini berlangsung pada tekanan tetap, maka kita bisa mengubah Q-nya itu dengan langsung memakai subskrip P. Artinya menunjukkan ini eksperimen yang dilakukan pada tekanan tetap. Kalau dilakukan pada tekanan tetap, artinya Qp itu sama dengan delta H. Jadi ketika ditanyakan delta H, ya ini sama saja dengan 6,01 kJ. Jadi terkadang ada jawaban-jawaban yang sebetulnya tidak perlu kita hitung. Kita hanya perlu memahami persoalannya. Angkanya sudah ada, tapi itu sama dengan besaran apa. Contoh di sini, delta H karena ini dilakukan pada tekanan tetap. Oh ya sudah, angkanya adalah ini. Lalu yang kedua, ditanyakan delta E-nya. Delta E itu kan Q plus W. Karena dilakukan pada tekanan tetap, Qp itu sama dengan delta H. Ini adalah Q-nya. Ya. Delta E sama dengan Q plus W. Q-nya adalah pada tekanan tetap yang sama dengan delta H. Kerjanya ini min V kali delta V, atau rumus ini bisa kita turunkan dari awalnya dari entalpi delta H sama dengan delta E ditambah delta PV.
Ya, ini bisa kita turunkan, hasilnya sama saja seperti ini. Delta H-nya, nah ini dalam kilojoule, jangan lupa diubah ke dalam joule supaya setara. Mau ini yang diubah ke joule atau kerjanya yang diubah ke kilojoule itu terserah. Yang penting harus setara. Ya. P-nya tadi 1 atm. Perubahan volumenya ini kompresi ya. Berarti nanti besar kerjanya karena kompresi berarti positif. Negatif dikali positif dikali negatif. Ya. Jadi besarnya di sini ini ada pembulatan ya, atau karena cukup kecil ya. Ini delta H-nya besar. Nanti silakan dicek angkanya ya. 6.000 joule. Lalu kalau kita hitung ini 1 kali 0, kali suatu yang bernilai negatif, tapi kecil kan ya, 0,0 sekian. Lalu tinggal kita konversi ke dalam satuan joule. Nanti coba dicek ini angkanya berapa. W-nya sama dengan positif berapa. Kalau di sini kan tidak terlihat ya, seperti tidak ada perubahan energi dalam. Karena mungkin kerjanya memang kecil. Tapi kalau harusnya perubahan energi dalamnya ini lebih besar dibandingkan. Karena ini positif, berarti ini ditambah sesuatu yang bernilai positif. Tapi karena ini bisa kita abaikan terhadap 6.000, makanya ini kalau diubah ke dalam satuan kilojoule, besarnya 6,01. Seolah-olah tidak ada perubahan. Ya, nanti silakan dicek angkanya. Oke. Nah, sekarang kalau kita harus bisa menghubungkan antara delta H dan delta E nanti pada dua kondisi ya, baik itu pada volume tetap atau pada tekanan tetap. Nah, umumnya data termodinamika reaksi diberikan dalam nilai delta H. Kalau diberikan dalam delta H, lalu bagaimana delta E ditentukan? Jika reaksi melibatkan hanya padatan, cairan, atau kombinasi antara padatan cairan, volume tidak banyak mengalami perubahan. Ya. Ingat, yang membedakan antara satu zat pada 3 spesies yang berbeda itu adalah kerapatannya. Air misalnya, molekulnya sama-sama H2O. Tapi karena kerapatannya berbeda, ketika sangat rapat, dia akan membentuk padatan teratur. Ketika kita putuskan ikatan dalam padatannya, akan menjadi lebih renggang. Kerapatannya berkurang, akan menjadi cairan. Dalam cairan, kalau kita berikan energi untuk memutuskan gaya antar molekul pada cairannya, nanti H2O-nya akan semakin berjauhan. Kerapatannya semakin berkurang, berubah menjadi uap air. Ya. Nah, perubahan volume kan sifat dari gas itu dapat dikompres. Cairan ya sedikit lah itu. Atau praktis tidak bisa kita kompres. Apalagi padatan. Padatan kan tetap bentuknya. Jadi yang hanya dipengaruhi oleh perubahan volume, yang harus kita perhatikan hanya fasa gas saja. Jadi kalau dalam reaksi yang melibatkan padatan cairan, delta V-nya sama dengan 0. Kalau delta V-nya sama dengan 0, kan delta H dan delta E sama dengan Q plus W. Atau pada volume tetap, pada tekanan tetap, kita turunkan min P delta V. Ini sama dengan delta H min P delta V. Ya. Karena data termodinamika itu biasanya dinyatakan dengan delta H, lalu bagaimana mencari delta E-nya? Kalau reaksinya pertama hanya melibatkan padatan dengan cairan, tidak ada perubahan volume, maka praktis nilai delta E-nya sama dengan nilai delta H. Itu yang pertama. Lalu bagaimana sekarang kalau melibatkan gas?
Maka perbedaan delta H dan delta E ini signifikan sebesar min P delta V. Ya. Karena ada delta V yang tidak sama dengan 0. Nah, karena kita hanya concernnya pada yang berfasa gas, di sini kita menggunakan persamaan gas ideal. Di data nanti mungkin tidak selalu ada data volumenya berubah dari sekian ke sekian. Tapi misalnya bisa jadi dalam bentuk persamaan reaksi sekian mol pada temperatur sekian, ya. Karena dari persamaan gas ideal PV sama dengan nRT, kalau ada perubahan tekanan atau perubahan volume, ini sama saja dengan atau akan sebanding dengan perubahan mol kali tetapan gas kali temperatur. Ya. Jadi di sini kita harus lihat fasa. Fasa di sini penting untuk tahu ada kerja atau tidak yang dilakukan dalam reaksi. Ketika melibatkan padatan cairan, tidak ada kerja. Ketika ada gas, ada kerja. Berapa nilai kerjanya? Tergantung informasinya. Ada nggak perubahan volume pada tekanan berapa? Langsung tinggal kita masukkan pada min P delta V. Tapi kalau tidak ada, kita cari, pasti ada informasi delta N-nya dan temperaturnya. Pada temperatur berapa. Jadi di sini ada hubungan sebanding antara perubahan tekanan volume dengan perubahan mol kali R kali T. Tapi perhatikan di sini hanya delta N-nya itu hanya untuk gas. Ya, yang namanya delta selalu akhir kurang awal. Berarti produk dikurangi reaktan. Kalau kita lihat dalam persamaan reaksi. Ya. Kita coba lihat perhitungannya. Pembakaran grafit menghasilkan karbon dioksida diberikan dengan persamaan. Nah, biasanya nanti kita diminta untuk menyetarakan dulu persamaan reaksi, itu penting ya. Ini sudah setara ya. Yang perlu kita perhatikan ini gas. Kalau berkaitan dengan kerja. Pada 298 Kelvin dan 1 atm, reaksi pembakaran grafit menghasilkan nilai delta H negatif. Berarti energi dalam berkurang akibat transfer kalor ya. Dan volume molar 0,0053 liter. Setiap ada kata molar berarti untuk setiap 1 mol. Oke. Yang ditanyakan tentukan delta E. Di sini sudah diketahui delta H-nya. Pada akhir reaksi, 1 mol oksigen habis bereaksi dan terbentuk 1 mol CO2. Di sini kan 1 banding 1. Kita hanya perlu melihat gasnya saja. Lihat koefisien pada persamaan reaksi yang setara. Delta N gasnya NCO2 dikurangi NO2. Sebentar. Ada yang keliru ya di sini. Persamaan reaksinya kan sudah setara. C ditambah O2 menjadi CO2. 1 banding 1. Harusnya di sini delta N gasnya adalah 1 dikurangi NCO2-nya 1, NO2-nya 0. Oh. Oke. Yang ditanyakan delta E-nya. Delta E sama dengan delta H. Kita masukkan ke dalam persamaan tadi. Delta E. Sebentar, saya masih agak ragu yang ini. Ini harusnya ada kondisi di mana meskipun melibatkan gas, nilai delta E bisa saja sama dengan delta H. Seandainya memang delta N-nya sama dengan 0. Nanti ya, saya coba cek dulu yang ini. Kalau misalnya ini sudah pasti, delta E tinggal kita masukkan ya. Ini kan dari Q plus W, ini semakin sering kita latih, ini nanti semakin mudah untuk dihafal karena persamaan ini tidak akan diberikan. Kita harus tahu delta H min P delta V atau sama dengan delta H min delta N RT. Ya, ini kalau kita turunkan
Jadi kalau kita sudah tahu berapa delta N-nya, coba ada yang mungkin sudah memahami atau masih ingat materi ini sebetulnya sudah ya di termokimia. Delta N-nya 1 atau 0? Misalnya sih 0 ya. Jadi di sini delta E-nya akan sama dengan nilai delta H-nya. Nanti ini perlu saya coba baca baik-baik lagi. Apakah memang betul seperti ini atau ini harusnya 0. Ya, kalau ini 0 berarti delta E-nya akan sama dengan delta H. Perubahan volume grafit ini tidak dilibatkan dalam perhitungan karena kontribusinya sangat kecil. Hanya 0,0053 liter ya, volume molarnya. Sementara molar itu kan untuk 1 mol. Sementara 1 mol gas pada keadaan STP, ini kan STP ya, 25 derajat Celcius 1 atm, itu volumenya 22,4 liter. Ini untuk menunjukkan bahwa solid itu atau nanti mungkin ada liquid dalam reaksi lain, ini bisa kita abaikan volumenya. 0,0053 liter dibandingkan dengan 22,4 liter itu bisa kita abaikan. Makanya di sini kita hanya fokus pada gas. Nah, oke, nanti kita coba lihat contoh yang lain untuk aplikasi yang sama seperti ini. Oke, ini rasanya nah cukup banyak. Ya, silakan. Ada yang mau disampaikan? Izin tanya, Ya. kenapa untuk P delta V perlu dikonversi lagi menjadi joule? Untuk P delta V perlu dikonversi menjadi joule. Ini satuannya. Delta H-nya ini di sini dalam kilojoule ya. Kemudian delta ini boleh kita pisah. Ya. Ini kalau ini langsung ke kilojoule ya, 8,314. Ini kan awalnya joule per mol Kelvin. Ini langsung dikali 10 pangkat min 3 supaya nanti pengurangannya setara antara kilojoule dengan kilojoule. Delta N-nya di sini berapa molnya, R-nya tetapan gas, T-nya dalam Kelvin. Jadi min PV delta P delta V atau delta nRT ini nanti harus menghasilkan besaran atau satuan energi juga karena akan kita kurangkan dari Qp atau delta H yang satuannya juga sama energi dalam joule atau kilojoule. Boleh bertahap, ini ubah ke joule, ini juga nanti liter atm ubah ke joule, nanti baru tinggal bagi 1000 dapat kilojoule. Gimana? Sudah bukannya P delta V itu kan sama dengan nRT. Berarti harusnya P delta V itu udah dalam joule nggak? P delta V sudah dalam joule. Ya, kalau di sini sudah dalam joule karena kita memakan tidak ada informasi ya berapa perubahan volumenya. Kita pakainya delta nRT. Ini sudah dalam bentuk joule. Jadi, maksudnya di slide sebelumnya, Bu. Maaf, saya mungkin agak kurang nangkep. Gimana? Ulangi. Ini soal berkaitan dengan soalnya sebelumnya, Bu, di slide sebelumnya. Di slide sebelumnya, yang ini? Yang mana? Nah, yang itu. Ini joule. Itu kalau ini kan tidak pakai delta nRT, tapi pakai P delta V. Ada ini ATM, ini delta V, ini volume. Ini joule dikurangi liter ATM kan ya? Tidak boleh. Tidak boleh langsung seperti ini. Tapi kita harus konversi liter ATM-nya ke dalam joule. Baru boleh dikurangi joule dikurangi joule. Jelas nggak, Vincent? Oke. Oh iya. Terima kasih, Bu. Oke, jadi makanya tergantung dari datanya. Untuk mencari kerja itu, kalau to the point, itu ada nilai berapa tekanan luarnya, pada tekanan berapa kerja itu berlangsung, berapa perubahan volume. Kalau seperti itu, langsung kita masukkan ke min V delta V. Tapi kalau tidak ada informasi tersebut, yang ada misalnya hanya persamaan reaksi dan temperaturnya, ya berarti kita bandingkan, kerja itu kan hanya melibatkan yang berfasa gas. Perubahan volume itu hanya terjadi yang fasanya gas. Jadi lihat dari persamaan reaksinya. Makanya tadi saya agak kurang yakin yang ini baru ketahuan gitu. Ini apakah biasanya langsung kita lihat dari persamaan reaksinya, ini kan udah setara. 1 dikurang 1, 0. Berarti di sini sebetulnya delta N-nya sama dengan delta H-nya. Yang saya yakini saat ini, makanya ini saya coba tanda dulu, nanti saya coba cari lagi ya.
Oke, silakan Helmi, ada yang mau ditanyakan? Ya Bu, masih berkaitan sama yang ditanyain Vincent tadi Bu. Mm-mm. Kan kalau di persamaan gas ideal itu kan PV sama dengan NRT Bu. Jadi Mm-mm. bukannya PV itu juga kan NRT kan joule Bu, bukannya PV itu jadi udah joule juga satuannya Bu. Oh, maksudnya PV sama dengan NRT. Ini kan sebanding ya. Ini dengan ini, satuannya harusnya sama. Nah, tapi di sini ada konversi ini. Tergantung R-nya. Dari R-nya mana yang kita pakai? Kalau R-nya yang kita pakai, oh oke. Coba, kalau R-nya yang kita pakai 0,0821, ini oke, ya saya baru paham. Ini mol, ini liter ATM per mol Kelvin. Ini biasanya kan yang kita pakai ini ya, PV itu liter ATM. Mol Kelvin. Seperti ini kan. Kesetaraannya itu sebetulnya ini. Yang ada pada persamaan gas ideal itu kan yang ini. Tapi kalau di dalam menghitung energi dalam satuan joule, delta NRT-nya, perhatikan kita langsung pakai ini. Kalau ingin tahu berapa perubahan volume, berapa nilai kerja ketika yang informasinya itu bukan tekanan dan perubahan volume, tapi dalam bentuk mol dan temperatur. Kan perubahan tekanan volume akan sama dengan perubahan mol kali R kali T. Nah, kalau kita menggunakan hubungan ini, kita mengerjakannya sebetulnya seperti ini. Delta E sama dengan delta H dikurangi, katakanlah ini 1 dulu ya. Ini 0,082. 0,082. 1 kali 298. Ini satuannya ini liter ATM. Tapi kita konversi ini ke dalam kita harus konversi ini kembali menggunakan tetapan gas yang satuannya ini liter ATM, satuannya yang ini ke dalam joule per mol dan seterusnya Kelvin. Jadi harusnya tidak ada kebingungan di sini ya. Karena ini ada ya kesetaraannya itu kalau satuannya seperti ini. PV sama dengan NRT ketika P-nya ATM, volumenya liter, N mol, R-nya dalam pakai yang 0,0821, T-nya dalam Kelvin. Ya, jadi R di sini harusnya yang ini. Tapi ini sama saja ketika nanti kita mengubah dari liter ATM ke joule. Jadi ini boleh langsung pakai tetapan gas yang satuannya joule. Coba nanti kalian gunakan dua cara yang berbeda, sama nggak hasilnya? Dicoba dulu nanti ya. Nanti saya coba buatlah coretannya. Mudah-mudahan ingatkan kalau saya lupa ya. Jadi perhatikan ini R mana yang kita pakai. Kalau kita pakainya yang satuannya joule, ini sudah besaran yang sama yang kita kurangi. Tapi kalau ini satuannya liter ATM, ini harus kita konversi dulu ke joule. Oke? Yang ini kan ya tadi yang dimaksud. Kenapa kalau kan PV sebanding dengan NRT, kenapa masih harus dikonversi ke dalam joule? Berarti PV itu sendiri sudah joule. Nah, makanya lihat satuan itu harus kita sertakan. Nanti kalau ujian daring kan kita tidak melihat bagaimana kotretannya, coret-coretannya. Kalau sudah terbiasa tanpa satuan ya sudah nggak masalah. Betul. Tapi itu perlu latihan untuk kehati-hatian apakah ini sudah dikonversi atau belum. Tapi kalau ujiannya luring ya itu kita lihat bagaimana pengerjaannya. Satuan harus dimasukkan. Coba kita cek ke ini masih konsep. Nah, mudah-mudahan keburu lah untuk
Atau kita coba lihat dulu yang mana ya? Ada nggak perhitungan? Nah, yang inilah. Coba ini dulu ya, terakhir. Nanti kita balik lagi ke soal konsep ini hari Senin. Yang ada hitungannya dulu. Pembakaran asetilen yang digunakan di industri untuk memotong dan membentuk logam menghasilkan temperatur hingga 3000 derajat Celcius. Reaksi pembakaran asetilen mengikuti reaksi berikut. Nah, kita cek dulu ini sudah setara, C-nya 4, H-nya 4, O-nya 8 tambah 2. Sudah setara ya. Delta H-nya, jadi ini melepaskan kalor sekian untuk setiap 2 mol. Perhatikan lagi dalam persamaan termokimia. Angka di sini merujuk pada koefisien. Jadi untuk setiap 2 mol asetilen yang bereaksi itu melepaskan 2599 kJ. Itu yang harus kita pahami dari soalnya. Sekarang yang pertama. Tentukan jumlah kerja yang dilakukan terhadap tekanan luar ketika 6 mol asetilen bereaksi dengan 10 mol O2 pada 1 atm pada 20 derajat Celcius. Kerja itu kan min P kali delta V. Tekanannya memang ada ini 1 atm. Tapi delta V-nya kita nggak tahu. Tapi di sini ada informasi mol. Oh, berarti kita pakai min delta N RT. Nah, berapa yang berubahnya? Berarti, apakah di sini semua bereaksi? Ketika ini 6 mol, bereaksi dengan 10 mol. Mana yang menjadi, apakah ini keduanya habis bereaksi atau yang bersisa? Ini mula-mula. Bereaksi atau ada yang bersisa? Bereaksi sempurna atau ada habis bereaksi atau ada yang bersisa? Stoichiometry. Ada sisa, Bu. Yang bersisa yang mana? C2H2. Ya, C2. Nah, berarti ini kan caranya 10 bagi 5, 2, 6 bagi 2, 3. Nah, yang lebih sedikit kan yang oksigen. Berarti ini habis bereaksi 10 mol. Berarti asetilennya yang bereaksi berapa? 2/5 kali 10, 4 ya? Bereaksinya 4, sisanya 2. Lalu ini habis, kemudian yang terbentuk berarti 4/5 kali 10. Berapa? 8 ya? 8, 2/5 ini juga 4. Nah, jadi ini untuk dalam reaksi ini, dalam campuran, dalam kondisi jumlah mol yang direaksikan, 4 yang sebenarnya terjadi adalah 4 mol asetilen bereaksi dengan 10 mol oksigen menghasilkan 8 mol CO2 dan 4 mol H2O. Berarti yang A, W sama dengan kan min P kali delta V. Tapi tidak ada informasi delta V-nya. Berarti min delta N gas kali RT. Kebetulan di sini semuanya gas. Jadi delta N-nya minus akhirnya produk 8 ditambah 4 dikurangi yang mana di sini? Dikurangi 4 ya. 4 apa 2? Pada keadaan akhir. Keadaan akhir atau keadaan awal? 8 kurang 4 keadaan akhir ya. Tuh. 8 kurang 4. 8 ditambah 4 dikurangi 2 ditambah 0. Ini nih. Dikalikan R-nya itu berarti ini kita langsung pakai yang supaya langsung hasilnya jadi joule ya. 8,314. Lalu T-nya pada 20 derajat Celcius berarti 293 ya. Ya, jadi intinya di sini kita mencari kerja itu melalui berapa perubahan mol gas
dikalikan dengan tetapan gas dikali dengan temperatur. Berarti ini nilainya min 8 tambah 4, 12, 10 mol dikali 8,314. Ini joule per mol Kelvin kali 293. Ya. Jadi nanti ini besarnya sekian joule, atau mau diubah ke kilojoule silahkan. Nah, coba kita lihat satu lagi. Tentukan perubahan energi dalam untuk reaksi tersebut. Delta E sama dengan Q plus W. Ya. Q-nya berapa? Ini untuk reaksi setiap 4 mol asetilen. Data di sini untuk setiap 2. Berarti jangan lupa Q-nya adalah 2 dikali minus 2599 kilojoule. Lalu W-nya dari langsung dari situ, dari sini. Dikurangi sekian kilojoule. Nanti jawabannya ini start dalam satu. Intinya satuannya ketika kita menjumlahkan harus yang setara. Coba. Sebentar, kalau kita balik ke sini. Oke. Yang dilihat adalah pada akhir reaksi, ya. Pada akhir reaksi 1 mol O2 habis bereaksi dan terbentuk 1 mol CO2. Jadi kita lihat dari kondisi eksperimennya. Makanya di sini dimasukkan 1 mol. Yang ini pun kalau kita lihat dari akhir reaksinya 8 tambah 4 dikurangi 2. Nanti coba lihat contoh soal lain yang kalau tidak ada informasi ini, biasanya kita langsung gunakan dari persamaan reaksinya, dari koefisien reaksinya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, memang ini cukup waktunya perlu banyak ya. Saya juga jadwalkannya oleh saya beberapa minggu untuk termodinamika. Jadi kita pelan-pelan aja. Silakan tadi siapa? Untuk menentukan delta N gasnya itu gimana tadi ya, Bu? Delta N-nya, karena di sini eksperimennya itu ada yang bersisa ya. Jadi tidak semuanya habis bereaksi. Kalau mungkin nanti kita lihat ya contoh soal lain. Tidak diberitahukan berapa yang bereaksinya, tapi kita hanya lihat dari koefisiennya saja. Kalau dilihat dari koefisiennya saja, ini misalnya semuanya kan gas ya, berarti 4 tambah 2, 6 dikurangi 7, berarti min 1. Tapi kalau dalam soal ini, diberitahukan yang mengalami reaksinya itu atau jumlah yang direaksikannya berapa? 6 asetilen, 6 mol dengan 10 oksigen. Nah, untuk mengetahui kerjanya berapa yang berlangsung, kita harus tahu dulu reaksinya ini apakah memang semuanya ini terlibat atau tidak. Ternyata kan tidak. Ya, jadi ini kita reaksikan dulu, yang habis bereaksi itu adalah 4. Kemudian yang habis bereaksi adalah oksigen. Di sini asetilennya yang bereaksi 4, sehingga pada keadaan akhir kita akan temukan asetilennya itu sebanyak 2. Oksigen itu sudah tidak ada. CO2 yang terbentuk adalah 8 mol, H2O yang terbentuk adalah 4 mol. Jadi pada keadaan akhir kita temukan 2 mol asetilen, 4 mol CO2, 4 mol uap air. Jadi delta N gasnya diperoleh pada keadaan setimbang atau pada keadaan akhir. Produk dikurangi reaktan, 8 tambah 4 dikurangi 2. Dari situ dapat. Berarti tergantung itu ya, Bu, soalnya ya, Bu. Iya, nanti makanya di sini perlu melihat berbagai situasi ya, kapan kita gunakan langsung dari koefisien, kapan kita lihat dari molnya. Ini harus banyak latihan, makanya nanti saya coba ya cari contoh-contoh soal yang mewakili kapan kita menggunakan ini, kapan kita menggunakan itu gitu. Ya. Nanti kita lihat lagi. Oke, ada lagi? Jadi pelan-pelan saja, ini kan
Sampai ini slide-nya mungkin cukup banyak ya, kalau dari slide ini ada 90, kita baru 27. Tapi kan sebetulnya beberapa itu review, tapi meskipun review kan cukup banyak ya, cukup padat materinya. Jadi mungkin saya akhiri sampai di sini, coba cerna dulu ya beberapa besaran tadi yang sudah dipelajari, karena nanti ke belakangnya hukum termodinamika kedua dan ketiga ya, ini yang belum kita pelajari, perlu kita harus paham dulu yang sebelumnya. Di hukum termodinamika yang pertama sudah paham, baru nanti kita masuk ke hukum termodinamika yang kedua dan ketiga. Oke. Baik, karena jam 9 sekarang saya ada kuliah lagi, saya tidak mepet jam 9 lagi ya beres kuliahnya. Pelajari ya dari sekarang, jangan ditumpuk nanti karena di sini materinya cukup padat. Jaga kesehatannya, saya akhiri kuliahnya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.